Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Senin ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 15. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua telah menunjukkan totalitas kehidupannya, segenap kekuatannya untuk meneruskan tongkat pelayanan yang diberikan oleh Musa kepada Yosua. Dan di penghujung hidupnya ada sebuah pidato, sebuah khotbah, sebuah himbauan, pesan amanat yang disampaikan oleh Yosua kepada segenap bangsa Israel. Yaitu Yosua ingin memastikan bagaimana kualitas iman daripada bangsa Israel di kala itu. Yosua mengumpulkan semua orang. Di sana dia memberikan pemahaman dan pilihan kepada orang Israel terkait keberlangsungan iman mereka bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua menyatakan kepada mereka, memberikan pilihan tanpa paksaan. Yosua menegaskan, siapakah yang akan kalian sembah? Apakah kalian, apakah bangsa Israel akan mempertahankan imannya di hadapan Tuhan, atau mereka mau mengikuti kesalahan dan dosa para nenek moyang mereka yang menyembah berhala? Sembari Yosua memberikan pilihan, dia mengambil sebuah komitmen yang akan tetap dia pegang, yaitu dikatakan di sini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Tuhan yang telah membebaskan bangsa itu keluar dari Mesir, masuk kepada tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita juga. Kita juga diberi pilihan tanpa paksaan. Kita sudah mengenal Kristus itu, mengenal Tuhan itu sebagai juru selamat yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Sekarang pilihan itu datang kepada kita. Kita juga mengetahui bahwa sebelum Injil masuk ke Indonesia, bahkan ke tanah Batak, nenek moyang kita dulunya juga penyembah berhala. Karena dipercayai bahwa apa yang mereka sembah itu mampu memberikan kebahagiaan. Namun ketika Injil masuk, iman dan kehidupan beragama kita ditumbuhkan. Dan kita telah melihat banyak kesalahan dalam beriman, banyak peribadahan yang menyimpang yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita masih mau dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh para nenek moyang kita, atau kita mengambil sebuah sikap, komitmen seperti yang dilakukan oleh Yosua, menggaransi dirinya, menggaransi keluarganya, bahwa saya dan segenap keluarga, orang-orang yang saya kasihi, hanya beribadah kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bisakah kita menggaransi yang demikian? Dengan demikian kita akan memutus rantai dosa yang pernah dilakukan oleh para nenek moyang kita. Karena apa?
Karena dengan iman kepada Kristus, berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya kepada Yesus Kristus, rantai-rantai belenggu dosa itu akan diputuskan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai generasi sekarang, kita sebagai generasi yang hidup di zaman milenial, kita yang hidup di zaman perkembangan teknologi yang luar biasa, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita di tengah perkembangan zaman ini? Jikalau dahulu banyak orang menyembah berhala, maka kita generasi yang baru, yang sudah mengenal Kristus, menerima Kristus, harus punya perbedaan. Perbedaan yang kita bawa itu adalah perubahan iman yang lebih baik lagi, perubahan bertuhan yang lebih baik lagi, perubahan bersosial yang lebih baik lagi. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Kalau kita sebagai generasi muda pun masih dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh berhala-berhala, berhala yang sekarang adalah uang, pekerjaan, kesibukan, pergaulan. Kalau ini membelenggu kita menjauh dari Tuhan, maka kita harus putuskan, sehingga kita dan keluarga kita benar-benar hidup di jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bandingkan. Sedangkan bangsa Israel yang sudah ditolong oleh Tuhan, dibebaskan, diberkati oleh Tuhan, mereka masih hidup di dalam dosa. Namun sekalipun mereka hidup di dalam dosa, kasih setia Tuhan masih beserta mereka. Tuhan masih mau mengampuni mereka, menuntun mereka, menegur mereka. Bahkan hukuman pun Tuhan pakai untuk menegur mereka. Apalagilah kita yang sudah mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat. Pasti berkat itu pun tidak akan menjauh dari kita. Maka jangan berikan kesempatan lagi bagi iblis merongrong iman kita. Maka ambillah komitmen. Aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, aku dan sahabat-sahabatku hanya akan beribadah kepada Kristus. Bagaimana kita beribadah? Ada pandemi corona, tidak masalah. Di rumah pun kami akan beribadah, dimanapun kami akan beribadah. Karena banyak sekali sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tidak boleh beribadah, PSBB, semua rumah ibadah ditutup, banyak orang mengeluh, waduh saya rindu untuk ke gereja, saya rindu untuk beribadah. Tapi ketika kita membuka ibadah versi new normal, yang mengeluh tadi pun tidak datang, yang mengeluh tadi pun tidak mencari peribadahan. Ini yang sangat-sangat membuat kita sedih. Ini yang membuat Tuhan juga kecewa kepada kita. Maka untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diam dan tinggallah di dalam Tuhan. Kasih Tuhan pun akan tetap hidup, tinggal dan berkenan dalam kehidupan kita. Ambil sebuah komitmen. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berkomitmen, kami berjanji, tidak ada celah lagi bagi iblis untuk merongrong iman kami, karena aku dan seisi rumahku hanya beribadah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dimampukanlah kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara kita, sahabat-sahabat kita, rekan sekerja kita, untuk tetap komit hidup di dalam kasih Kristus. Di dalam Kristuslah ada pemulihan, di dalam Kristuslah ada kesembuhan, di dalam Kristuslah ada pembebasan. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Kami mengambil komitmen, kami dan seisi rumah kami hanya akan beribadah kepada Kristus Yesus. Karena di dalam nama-Mu lah segala sukacita, segala berkat, segala doa akan dikabulkan dan dianugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kabulkanlah doa kami. Amin.